Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Kamis 29 Desember 2022. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 35. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Saudaraku terkasih, bacaan Injil hari ini bercerita tentang 2 kisah. Pertama tentang Maria dan Yusuf yang mempersembahkan Yesus kepada Tuhan, dan kedua tentang Simeon. Kita akan merenungkan 2 kisah ini dalam permenungan kita pagi ini. Pertama, kisah Yusuf dan Maria mempersembahkan, menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Dengan menyerahkan Yesus pada Tuhan, Maria dan Yusuf menempatkan rencana Allah pada Yesus menjadi yang paling utama dalam kehidupan mereka. Kisah ini memberi pesan bagi kita untuk tidak mengandalkan kemampuan diri sendiri, tidak mengandalkan kebisaan kita, kepandaian kita, tapi meletakkan hidup kita, perjuangan kita, usaha kita pada penyelenggaraan Allah. Kita mempersembahkan semua suka duka hidup kita dan keluarga kita, komunitas kita kepada Tuhan. Dan itulah cara orang beriman dalam membangun hidup. Tidak mengandalkan kemampuan diri, tapi mempasrahkan kepada kehendak Tuhan. Percaya bahwa dengan mempersembahkan diri pada Tuhan, membiarkan Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita. Kedua kisah hidup Simeon. Ia hidup benar dan saleh di hadapan Tuhan. Dikatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Injil mengatakan bahwa setelah bertemu dengan Yesus, Simeon bersukacita. Simeon bersukacita karena apa yang dijanjikan Allah bagi Israel telah tergenapi dalam diri Yesus sebagai Mesias, Putra Allah. Ia mengatakan, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu."
Ungkapan ini karena ia percaya akan apapun yang Tuhan kehendaki pada dirinya. Saudaraku terkasih, belajar dari sikap Maria dan Yusuf dan rasa syukur Simeon karena perjumpaan dengan Mesias, hendaknya kita terus berusaha mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Hendaklah kita selalu mempersembahkan keluarga kita, membiarkan Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita, dan terus bersyukur bahwa Tuhan sungguh luar biasa, senantiasa memberkati kita. Saya percaya, semakin kita mempersembahkan hidup kita keluar Tuhan, semakin kita mempersembahkan keluarga kita pada Tuhan, syukur kita terus-menerus akan menjadi berkat yang luar biasa untuk kehidupan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam